Ada pertanyaan, makanya saya buat untuk quiz journey ini. Apakah perusahaan dapat memastikan armada busnya menjalani rute yang sesuai? Jawaban pertama tidak, dan bersedia melaksanakan 25. Ada dengan membuat checkpoint pada awal dan akhir 50. Ada dengan checkpoint pada awal, tengah, dan akhir 75. Ada dengan GPS pada setiap armada dan dimonitor secara penuh 100. Bapak posisinya ada di mana? Kalau Bapak pakai GPS nanti yang disebutkan kepada Anda nilainya 100. Artinya apa? Bapak memastikan pengemudi ini tidak akan keluar dari jalurnya karena resiko. Yang ini di Lembang juga sama, dia nggak akan di jalan. Izin menyampaikan Bapak, waktunya kurang 5 menit lagi akan disambung dengan tanya jawab. Oke, sebenarnya banyak, tapi karena udah break, nanti kita banyak. Ini, apakah perusahaan melakukan pemetaan risiko? Belum ada, sudah, dan sebagainya. Yang di Lembang itu terima order ke Kampung Gajah, pakainya bis besar. Bapak tahu Kampung Gajah? Dia ada jalan Kolonel Masturi. Lebar jalannya 4,5 meter, lebar bisnya 2,5 meter. Takut dia pengemudinya. Main terima order aja itu bis pariwisatanya, remnya belum nyemplung kurang. Bapak harus punya ini, posisinya ada di mana? Itulah program keselamatan. Apakah dari pemaparan di atas Bapak dan paham resiko atau hazard dalam proses bisnis Bapak? Kalau Bapak udah paham, maka spektrum SMK itu ada 5. Yang paling bawah itu disebut dengan pathological level. Ini level SMK di mana Bapak baru mengetahui resiko aja. Makanya tadi saya katakan di level yang paling bawah nilainya 25 kan? Sudah belum, tapi bersedia. Akhirnya Bapak udah tahu nih, bersedia. Nah, Bapak masuk pathological level. Reactive level, langsung Bapak melakukan tindakan. Saya mau memperbaiki. Nah, kayak si Rosalia begitu, saya perbaiki. Reaktif. Kalkulatif level, berarti Bapak sudah memperhitungkan dalam tahun depan nanti saya buat program untuk mengatasi itu. Itu kalkulatif level. Proaktif level, berarti Bapak sudah melompat jauh dengan membuat memenuhi standar-standar. Jumlah mekaniknya sekian, jumlah pengemudi sekian. Yang terakhir generatif level, Bapak sudah membuat riset-riset sendiri mengembangkan keselamatan yang bisa digunakan oleh perusahaan lain. Inilah spektrum dari SMK. Jadi nggak ada SMK itu nggak lulus. SMK itu bukan lulus nggak lulus, tapi Bapak harus di assessment. Bapak ada di mana? Dan namanya continually improvement. Bapak harus naik level dari sini. Makanya saya akan tanya ke mereka tadi ada SMK, finding hazardnya apa? Apa yang Bapak lakukan? Kalau punya finding hazard berarti punya ini pathological level. Nanti level berikutnya saya tanya apa yang Bapak lakukan dengan hazard tadi. Nanti akan ketemu. Kalau langsung menangani reaktif. Kalau dia membuat program 1 tahun ini dia akan anggaran kalkulatif. Kalau saya akan menulis standar-standar sesuai dengan standar internasional, proaktif. Kalau dia udah membangun riset, generatif. Jadi yang pertama saya tanyakan, finding berapa sih? Bapak tahu nggak resikonya? Nggak tahu, Bapak belum SMK. Kalau tahu, Bapak sudah masuk sini. Itulah SMK. Jadi sistem manajemen keselamatan SMK adalah sistem yang dapat mengidentifikasi setiap resiko dan hazard. Dalam proses bisnis juga dapat disusun program mitigasinya. Itu SMK. Bapak tahu resikonya udah untuk nyusun ini. Oleh sebab itu harus berkesinambungan. Ini kata kuncinya Pak untuk membangun SMK. 1. Mulailah dengan mengisi dokumen evaluasi diri. Bapak jadi tahu baseline Bapak ada di mana, masalah Bapak ada di mana, resikonya apa aja. 2. Jawab dengan jujur posisinya ada di mana. Dari 30 pertanyaan jawab dengan jujur, Bapak posisinya di mana. 3. Buktikan jawaban dengan dokumen. 4. Setelah jawab 30 pertanyaan tersebut, tahu posisinya, apa saja yang sedang dihadapi, kemudian menyusun program
program untuk 1 tahun ke depan. Sesuaikan dengan keuangan Bapak, sumber daya Bapak. Saya punya uang sekian. Yang saya perbaiki ini. Carilah Pak, dari yang pertama gratis, yang murah, sampai yang biayanya mahal. Bapak susun, oh ini nggak pakai biaya, bisa naik, bisa naik. Jadikan itu sebagai program kerja seluruh organisasi, evaluasi setelah akhir tahun, buat program kerja lagi. Demikian seterusnya, itulah sistem manajemen keselamatan. Jadi SMK itu bukan nyusun dokumen-dokumen, diserahkan ke Dirjen Perhubungan Darat, duduk manis, dapat sertifikat. Begitu saya tanya, Bapak tahu resikonya? Nggak tahu, dan Bapak ngumpulin dokumen kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Dersi. Masih di Ngopi Ngolah Pikiran tentang GPS bareng Bang Dersi. Bang Dersi minggu ini ada trip di Malang menghadiri acara semi lokal Kemenhub. Nah, ini Bang Dersi dapat kesempatan menjadi narasumber di kegiatan Kemenhub ini. Nah, untuk konten hari ini kita mau bahas mengenai sistem manajemen keselamatan yang dibawakan oleh senior kita Bapak Ahmad Wildan. Check it out. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety first. Pertanyaan ini pernah saya sampaikan pada saat saya diminta jadi narasumber di Pertamina. Pertamina di semua tempatnya ada tulisan ini, safety first. Kalau saya tanya, sebenarnya ini apa sih artinya? Bapak itu paham nggak makna daripada tulisan safety first ini? Banyak orang yang mengatakan keselamatan yang utama yang pertama yaitu bahasa Indonesianya. Tapi makna di balik ini sebenarnya apa? Kalau Bapak itu ketahui safety first, oh ya, makasih. Safety first itu bermakna bahwa keselamatan itu adalah hak setiap orang. Jadi apapun usaha Bapak, apapun bisnis Bapak, apapun pekerjaan Bapak, Bapak harus mengutamakan keselamatan orang. Apakah itu pengemudi Bapak, apakah itu kernet, apalagi penumpangnya. Jadi keselamatan itu harus dinomorsatukan di atas segalanya. Jadi pelayanan itu di bawahnya Bapak. 100 atau 50 kejadian. Tahun depan saya punya target menurunkan angka kecelakaan dari 25. Gimana caranya? Kendali bukan ada di tangan perusahaan Bapak kok. Ada di jalan, ada pengguna jalan lain, ada orang mabuk nyebrang dan sebagainya. Apa yang harus Bapak lakukan untuk itu? Nggak akan bisa. Semua di luar kendali Bapak. Tapi kalau Bapak tahun ini mengidentifikasi di saya, di perusahaan saya ada 100 resiko, Bapak punya PR. Apa yang harus saya lakukan untuk menurunkan resiko tersebut? Nah, ruang lingkup keselamatan itu apa, Pak? Saya dengarnya di sini aja nih. Ya. Ruang lingkup keselamatan itu sebenarnya dia ada 3, Pak. Yang pertama tadi mengidentifikasi dan mengenali hazard dan risiko. Bapak nggak akan bisa membuat program keselamatan kalau Bapak nggak punya ini, nggak kenal hazard. Makanya waktu Rosalia Indah menyampaikan ke saya, Pak, saya udah mau punya dokumen SMK yang bagus gini. Mohon diperiksa Pak. Waduh, tebel banget Pak ya, saya bilang itu. Oke, saya tanya ke Bapak aja. Setelah Bapak mengumpulkan dokumen setebal segitu, saya tanya, Bapak tahu nggak resiko dalam perusahaan Bapak? Satu. Yang kedua, Bapak punya program nggak untuk menghilangkan resiko itu? Bapak bisa jawab ke pertanyaan itu?
Enggak tahu Pak saya nggak tahu resikonya. Berarti Bapak belum bikin SMK. SMK itu bukan mengulik dokumen Pak, bukan. Jawaban itu juga sama dilakukan oleh patronnya ke Pertamina. Mereka punya buku volume 1 sampai buku volume 5. Paparan dengan saya panjang lebar dan sebagainya, sistemnya bagus. Begitu saya tanya, diberi kesempatan tanya, apa pertanyaan saya? Saya tanya, Bapak coba saya ingin lihat hasil reportnya Bapak yang terakhir tahun kemarin apa? Apa jawaban dari paparannya itu? Kami nggak punya Pak. Lah, Bapak ngomong panjang lebar punya program keselamatan, tapi Bapak nggak bisa menemukan, mengidentifikasi, mengenali resiko sama hasil. Bapak tahun bekerja, saya dalam 1 jam bisa menunjukkan kepada Bapak apa resiko Bapak sebenarnya itu. Tapi Bapak belum menerapkan SMK. SMK itu bukan kita bicara dokumen Pak, bukan kita bicara sistem komputer, bukan. SMK itu adalah Bapak kenal benar, dapat mengidentifikasi, oh ini loh resikonya saya. Kemudian Bapak punya program, loh tahun depan saya membuat program ini. Itulah. Dari mana kita bisa mengidentifikasi hasil sama risiko? Ada kegiatannya, ada 3 Pak. Bisa dilakukan oleh audit, bisa melakukan inspeksi, bisa melakukan investigasi. 3 kata ini ada dalam SMK, yaitu elemen berapa saya lupa. Ini ada karena tujuan daripada ini adalah untuk Bapak menemukan ini risiko. Jadi kalau kenapa perlu ada inspeksi, kenapa perlu ada audit, kenapa perlu ada investigasi? Ya tujuannya untuk mengidentifikasi apakah ada hazard atau risk enggak dalam proses bisnis Bapak. Nanti di paparan berikutnya kita akan lihat bareng-bareng seperti apa sih risk sama hazard itu. Kemudian kedua, mendokumentasikan proses bisnis. Jadi Bapak nggak bisa melakukan audit dan sebagainya kalau nggak ada ini. Sebenarnya simpel Pak. Jadi di dalam, kalau Bapak pernah melakukan ISO, di sana disebutkan tulis apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda tulis. Anda belum bekerja kalau belum menulis. Mau ganti ban, ada prosedurnya gini. Oke, ya udah tulis. Semua orang yang ganti ban yang ikuti itu. Mau overhaul, ya seperti itu tulis. Namanya prosedur kerja, ada standar kerja. Tulis semuanya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu punya prosedur-prosedur tapi hanya lisan Pak. Mereka penumpang, oh iya Pak udah kita lakukan. Ada prosedurnya, nggak ada Pak lisan. Loh kalau orangnya ganti gimana? Atau orangnya lupa, nggak dilakukan dan sebagainya. Sehingga semuanya harus tertulis dalam prosedur kerja. Prosedur kerja ini biar dapat dikerjakan dengan baik oleh semua orang harus dibuat dalam form kegiatan atau job sheet yang kalau tinggal dicentang-centang. Menyerahkan kendaraan baru datang, kendaraan saya tanya, kendaraan kalau baru datang urusannya gimana? Tinggal dicentangkan dia, loh, Bapak ngecek enggak? BPKB-nya, STNK-nya, UGR-nya dan sebagainya. Besok pagi supir yang bawa ngecek enggak kartu pengawasannya? Ya itu ada di dalam mobil Pak. Kalau hilang, yang mau disalahin siapa? Sopirnya. Saya terakhir Pak, tanggal 25 itu masih ada loh. Kata siapa? Kan kata Anda, nggak ada yang tahu. Makanya harus ada ini. Ya, Bapak nggak usah belajar jauh-jauh lah. Belajar dari rumah makan restoran Pringsewu. Bapak masuk ke kamar kecilnya. Di sana ada form. Gayung oke, lampu oke, sabun oke, dan sebagainya. Centang-centang tanggal berapa, ya, tertanda Suwarno atau siapa. Dan nanti kalau misalkan ada lampu mati loh, ini kemarin masih hidup loh,
ini ada datanya, berarti baru mati secara harus diganti. Ini pentingnya Pak. Konfirmasi ini betul. Nah, nanti kegiatan audit inspeksi investigasi akan memeriksa dokumen. Oh, pada tanggal sekian seperti ini harusnya diganti, nggak diganti. Lion Air ketangkep juga di sini. Bapak tahu nggak Adam Air bagaimana dia bisa dibangkrut, ditutup? Ya karena ini di investigasi KNKT ketemu semua dokumennya yang harus diganti, dicoret semua sama perusahaan, isinya di file. Demikian juga yang kasus lain kemarin jatuh di Karawang, apa yang harus diperbaiki, nggak diperbaiki, semua tertera dalam dokumen. Inilah pentingnya mendokumentasikan tadi. Inilah program safety Pak. Yang terakhir mitigasi. Bapak bikin program safety itu jangan ngawur, jangan ngasal. Kalau saya tanya program keselamatan apa? Biasanya bersosialisasi Pak. Apa yang Bapak sosialisasikan? Ya agak waspada, hati-hati. Itu namanya program ngawur. Program safety itu based on finding risk, berawal dari temuan hazard, pengemudinya kayak gini, mekaniknya kayak gini, penumpangnya kayak gini. Temuan-temuan ini dijadikan program untuk menghilangkan tadi. Jadi semua program keselamatan itu berbasis pada temuan, pada evidence. Jadi nggak asal. Program keselamatan itu harus jelas dan terukur. Karena apa? Bapak udah ngeluarin uang, udah ngeluarin sumber daya, hasilnya harus jelas. Merupakan program berkelanjutan, continually improvement. Jadi jangan berhenti. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa, kemudian dievaluasi. Apa saja sih Pak resikonya Bapak dalam menyelenggarakan bisnis angkutan truk ini? Yang pertama adalah resikonya pada ketidaklaikan armada. Yang kedua resikonya ketidaksiapan awal, resiko pada muatan, resiko pada perjalanan atau journey, penangkatan dan darurat. Nanti saya kasih contoh satu-satu seperti ini, Bapak bisa mikir lagi nanti di tempat Bapak kayak apa. Ini saya mulai dari resiko ketidaklaikan armada. Saya kasih contoh terbakarnya sebuah bis. Ada 2 bis yang terbakar. Bis pertama sampai habis. Jadi KNKT kalau misalkan investigasi bis yang terbakar, saya nggak akan melototin bisnya yang terbakar Pak. Ngapain orang udah habis semua nggak ada apa-apa. Saya cuma tanya, Pak, Bapak pertama kali lihat api itu di mana? Di sini Pak. Oh, oke. Terus yang kedua, bis yang kedua, Bapak pertama kali lihat api di mana? Di sini Pak. Oke, saya jadi tahu. Oke. Dari sini kemudian saya akan minta coba carikan saya bis yang sama persis dengan ini. Coba sama ada Pak, ada kumpulin, ada berapa? Yang di atas ini ada 59 Pak, kumpulin semuanya 59, saya pengen lihat. Dari 59 itu, ini saya lihat seperti ini. Saya buka semua bagian yang Bapak terbakar itu, buka semua, buka. Saya lihat sepunya hitam dan sebagainya. Saya sampaikan kepada mereka, Bapak tahu nggak artinya ini apa? Ini artinya ada beban berlebih. Sekarang saya minta wiring diagramnya bis ini kayak apa coba. Saya ingin lihat. Saya mau melakukan namanya electrical analysis, analisa beban kelistrikan. Nggak punya Pak, Bapak nggak punya. Perusahaan sebesar ini nggak punya wiring diagram bis. Bapak beli bis itu nggak punya wiringnya, nggak punya. Ada mekaniknya mana? Kepala mekaniknya panggil. Saya tanya ke Bapak, kepala mekanik, Bapak udah bersertifikat? Udah Pak, udah cerita. Pengalaman Bapak 15 tahun bagus. Sekarang saya tanya,
Bapak kalau betulin listrikan bis, dasarnya apa? Bapak nggak punya wiring loh. Bus mana yang bisa memungkinkan, kemudian salah alirannya kemana? Saya biasanya coba-coba Pak. Nah, direkturnya ada di sebelah saya. Bapak dengar sendiri kan, mereka trial and error untuk sebuah bis yang kayak gini. Mereka coba-coba, mereka jumper sendiri. Inilah yang terjadi. Saya nggak nyalahkan mekaniknya. Coba Bapak panggil tukang reparasi gedung ini. Pak, tolong betulin AC di sini. Nggak dikasih dengannya. Ini alirannya AC kemana? Ya itu diboboki semua temboknya, cari gerayangnya gitu. Iya kan? Karena dia nggak punya wiringnya. Kesalahan perusahaan pada saat beli bis, dia nggak minta wiring. Padahal wiring itu adalah alat nomor satu untuk memaintain. Dua, kalau Bapak ingin menambah audio, ya. Yang ini kejadiannya lucu Pak. Ada peraturan gubernur DKI harus lampunya begini. Ada peraturan juga bisa diganti tambah itu semuanya. Untuk tambah ini mereka main jumper. Jadi Pak, Bapak itu orang teknik loh, sama dengan saya. Saya bukan orang elektronika, saya orang sipil loh, Bapak orang elektronika. Bapak main coba-coba jumper itu kalau Bapak nggak ngerti sambungannya. Sekarang saya tanya, sambungan paralel sama seri harus lain nggak? Lain lah. Bapak dari mana tahu itu paralel seri? Bapak nggak punya wiringnya? Iya Pak. Biasanya itu zaman dengan biasanya. Sekarang saya tanya lagi, Bapak gunakan kabel untuk itu? Kabel yang apa? Yang bagus Pak. Yang bagus yang seperti apa? Yang warnanya emas, yang tebel, yang apa? Nggak tahu Pak. Bapak nggak tahu. Kalau kabel itu lain-lain. Sesuaikan dengan wiring. Berapa kapasitasnya? Kalau kabel yang melewati debu, panas, yang basah, yang lembab, lain jenis kabelnya. Dan itu tertera dalam wiring jenis kabelnya apa. Loh Bapak nggak ngerti wiringnya, main kabelnya. Bapak beli kabelnya di mana? Di Indomaret atau di mana? Enggak Pak, saya pesan. Bapak nggak ngerti wiring. Ini cikal bakal. Saya katakan ke direkturnya, Bapak tahu sekarang resikonya? Bapak nggak punya wiring diagram, sehingga menyebabkan mekanik bekerja tidak profesional. Karena tidak profesional terjadinya gini. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu semua pengusaha, pernah nggak ada masalah bis baru beli, AC-nya nggak bagus? Pernah nggak? AC-nya rada kurang dingin dan sebagainya. Pernah kan? Itu semuanya dari wiring. Parahnya lagi ketika saya datang ke karoseri, coba saya minta wiringnya, dikasih 3. Kok 3 sih? Bukannya wiring 1. Kalau rumah itu namanya SB drawing, kalau udah jadi dibuat. Wiringnya ada 3, dari APM, dari AC, dari karoseri. Kaget saya. Lah yang ditandatangani Pak Dirjen ini yang mana saya bilang itu wiringnya? Ya dari APM, yang APM itu cuma chassis loh Pak, saya bilang itu. Kemudian Bapak nambahin lagi ada untuk video, untuk TV, untuk lampu, untuk Bapak karoseri. Nanti AC nambahin lagi untuk lo itu wiringnya, sumbernya baterainya sama 1. Bapak sebenarnya kan kalau ngasihkan ke Pak Dirjen cuma wiringnya chassis aja, sembarangan sebenarnya. Bapak nggak beritahukan ke PO beli bis hanya dikasih gelondongan bis. Bapak nggak pernah tahu kan isi dalamannya seperti apa, cara instalasinya kayak apa. Bapak nggak pernah tahu. Saya kaget, waduh, ini nggak bisa sebenarnya. Sampai saya ngomong, udah kumpulin saya ke Askari loh, Bapak Saudino, Pak, ini fatal loh Pak, Bapak kumpulin anggotanya semua, kumpulin di Jogja. Saya ngomong sama mereka, Pak, Bapak kalau bikin wiring, hati-hati Pak, harus nggak boleh petal-petalan itu jadi 1 loh Pak. Dan Bapak hitung dengan benar aliran
beban listrikannya. Karena apa? Ini kejadiannya gini. Nah, mulai tahu resiko kendaraan kedirlaikan. Ini Pak, kemudian saya temukan ini, ya, kabelnya. Ini kabel ini sama dengan kepala saya pada tanggal sekian ya Pak. Saya kalau tanggal 20, wah udah ruwet saya Pak. Antara tagihan dan pendapatan gak seimbang ini, ruwet saya. Makanya kalau Bapak tanya sama saya, Pak Wildan rokoknya apa? Ya boleh Pak. Tergantung Pak. Minggu pertama saya Samsung, minggu kedua saya gudang garam, minggu ketiga saya Tuton, minggu keempat terkesan. Karena udah makin menurun pendapatan. Nah ini robot nggak ada rutinnya. Saya sampai ngomong ke mereka, Pak, Bapak bisa gimana cara memaintain dengan kabel seperti ini? Terus saya tanya ke mereka, Bapak tahu nggak bahayanya ini? Ini logam tajam, nggak dikasih growback. Ini kabel geser-geser, akhirnya terkelupas, terjadi bad connection. Sarangnya terbakar cuma 3 Pak. 1 ada oksigen, 2 ada pemantik, 3 ada benda yang mudah terbakar. Ini pemantik. Ini harus kasih growback Pak. Kabelnya harus, tangkringnya jangan langsung dengan benda tajam kayak gini. Mekanik, Bapak kan udah sekolah, Bapak harus tahu. Ini isolasinya perusahaan besar, bisnya sampai 2.500. Isolasinya kayak gini. Isolasinya anak saya yang untuk di rumah itu, yang beli harganya berapa untuk isolasi ya kayak gini. Waduh, ini kena panas bentar leleh lepas nyambung jatuh, terjadi bad connection, short circuit, arcing yang memungkinkan. Ini yang terjadi. Ini contoh ketidaklancaran armada yang kita temukan. Kelistrikan bus Pak, syaratnya ada 3. Yang pertama wiring diagramnya benar, Bapak, dan analisa beban listriknya benar. Oh ini benar, hitung benar, oke disangka. Makanya pada saat uji tipe ini mana hilang. Hilang. Iya deh, tak minum. Syarat kelistrikan bis itu ada 3 Pak. Gimana? Nah, sampai dengan di situ kalian. Oh iya, oke. Yang kedua wiringnya. Wiring ini sangat penting Pak. Bikin jaringan, sumbernya baterainya satu, ini kemana-mana. Jangan sampai ada terjadi kelebihan beban muatan. Karena ketika ada kelebihan, maka akan terjadi arcing, overload. Ini penting. Makanya ini menjadi persyaratan dalam uji tipe untuk dilihat dan ditandatangani Pak Dirjen. Nah sekarang saya ngomong ke mereka dan ngomong juga ke sarana. Wiring yang dikirimkan di tangan Pak Dirjen itu adalah SB drawingnya bis, bukan wiringnya APM. Kenapa saya minta SB drawing? Karena di sana udah ada karoseri, dipasangi aksesoris, kemudian ada AC dan sebagainya. Ini. Yang kedua instalasi tadi, cara instalasinya keliru, nggak pakai chrome, konektornya keliru dan sebagainya, maka akan terjadi bad connection. Yang ketiga materialnya, kabelnya, konektornya dan sebagainya. Ini harus terpenuhi. Masalahnya Bapak ketika beli bis, Bapak tahu ini udah benar enggak itu aja kan tertutup rapat di dalam. Nggak tahu Bapak.
Ya lebih parah lagi, Bapak nggak ngerti jaringannya ini, mekaniknya juga nggak ngerti. Begitu ada Bapak mau maintain, begitu Bapak pengen nambah aksesori, mekaniknya main coba-coba. Dan itu semua terjadi di semua bis yang terbakar. Mekanik di Garuda, jadi bis di Soekarno Hatta sama di Ngurah Rai dalam setahun 3 kali terbakar. Di Soekarno Hatta juga. Akhirnya kami turun, kita lihat ke sana. Masalahnya sama dengan 2 bis terbakar yang tadi. Ketika saya tanya, nggak ngerti mereka. Ini masalahnya sama. Bapak mulai berpikir, aduh, di bis Bapak jangan-jangan selama ini AC yang bermasalah. Apalagi sekarang bis-bis sekarang pakai ECU, Pak, electronic control unit. Suplai listrik menjadi pengaruh untuk performance. Ketika suplai terganggu, ya udah bubar. Ini jenis kabelnya, saya ngomong ke mereka, Pak, Bapak ini kayak tahu, kabel itu jenisnya lain-lain. Kalau yang di kompartemen mesin dengan yang di bawah AC, itu kabelnya lain, beda, Pak. Lain-lain semuanya. Tinggal Bapak lihat aja di wiringnya jenis kabel apa. Karena orang yang membuat wiring pasti menuliskan jenis kabelnya. Gak mungkin dia gak nulis, pasti nulis. Ini yang kabelnya ini harusnya sekian jenis kabel ini. Ini mekanik harus tahu ini. Karena apa? Untuk ganti kalau di perusahaan jenis kabelnya harus sama gitu. Loh, kalau dia nggak tahu, main coba-coba. Tapi yang kemarin saya tanyakan, Bapak kabelnya yang bagus dia kayak apa? Gak bisa jawab dia. Kalau dia jawab yang sesuai dengan wiring bagus, pintar. Tapi ketika jawab bagus, ya nggak ngerti. Berarti Bapak nggak ngerti Bapak harusnya seperti apa. Ketika saya tanya, Bapak tahu nggak kabel itu jenisnya lain-lain? Nggak tahu, Pak. Dikiranya sama aja. Bapak repot lagi. Otot kita aja lain-lain kok, Pak. Tergantung beban yang akan dibawa. Makanya pada saat saya memberikan arahan membimbing bagaimana menyusun SMK yang baik, pada resiko tentang ketidaklaikan jalan, ada satu pertanyaan, Pak. Apakah dalam setiap pembelian armada yang baru, perusahaan menguasai teknologi yang ada pada kendaraan tersebut? Saya mau silakan Bapak jawab yang jujur. Tidak ada dan sudah pelajari nilainya 25. Perusahaan akan meminta manual pemeliharaan tersebut, nilainya 50. Perusahaan akan meminta manual pemeliharaan dan diagram kelistrikannya 75. Perusahaan meminta diagram kelistrikan bus manual pemeliharaan serta mengirim mekanik itu langsung naik 100. Rosalia Indah pertama ini dalam hitungan minggu langsung naik 100. Dia beli 20 bis, langsung ngirim mekaniknya ke Adi Putro. Minta ininya semuanya. Ini yang saya sebut program keselamatan. Bagaimana Bapak meningkatkan angka-angka ini. Jadi saya punya 30 pertanyaan, Pak. Namanya di dokumen evaluasi diri saya yang saya berikan kepada Bapak, dan Bapak jawab dengan jujur sesuai dengan keadaan yang ada. Setiap pertanyaan mengandung 4 jawaban. Jawaban pertama, Bapak nggak menguasai resiko, nggak paham resiko. Tapi Bapak sekarang sudah beritahu, oke, saya tahu, saya janji akan melakukan. Itu poinnya 25. Bapak menguasai resikonya hanya sedikit aja, 50. Kemudian naik lagi resikonya mulai dikuasai 70%. Bapak yang diterima. Yang terakhir Bapak kuasai secara penuh resikonya sehingga nggak akan mungkin menimbulkan dampak bahaya, nilainya 100. Sekarang dari 30 pertanyaan itu Bapak poinnya ada berapa? Kemudian tahun depan Bapak punya program meningkatkan angka-angka ini
Mengajar. Mulailah dengan yang nggak harus mengeluarkan duit kayak Rosalia ini. Saya ngomong ke Pak Suroso, Pak, Bapak kalau beli bis, bilang sama adik putra dalam kontraknya mereka harus melatih mekaniknya Bapak. Oh iya Pak, kan nggak ngeluarin duit Pak. Pilih ke sana, kemudian pada saat saya di Askarindo, saya ngomong, Pak, karoseri ini sekarang ini ada dua hal yang saya minta. Jadi pada saat karoseri ada, APM juga ada semuanya. Yang pertama, pada saat membuat bis, Bapak harus berbasis pada manual body mounting yang dikeluarkan oleh ATPM. Sekarang saya tanya ke Hino, ke Mercedes-Benz, mereka kalau lagi bikin bis, minta enggak? Enggak Pak. Nah, sekarang saya bilang ke Anda, mereka minta enggak? Minta kasih. Karena orang Indonesia kadang-kadang pintar Pak. Saya udah 15 tahun, 20 tahun bikin bis kok. Padahal semua ATPM ketika jual chassis, dia ada manualnya Pak. Bagaimana caranya, nyambung dan ada semuanya. Masalahnya karoseri nggak minta. Ketika saya tanya karoseri, kenapa nggak minta? Mumet Pak, bahasa Inggris semuanya. Mekanik saya nggak ngerti bahasa Inggris. Ya udah, sekarang saya ngomong ke ATPM, semua transfer ke bahasa Indonesia udah. Apalagi Hino, Mercedes-Benz, saya minta semua mentransfer pakai bahasa Indonesia dan karoseri minta nggak minta kasih. Nanti BPPD, Pak Hanura dan pergi ya tadi BPPD harus melakukan inspeksi ke sana, benar enggak karoseri membuat bis sesuai dengan manual body mounting dari ATPM. Nah, kemudian yang kedua, karoseri ketika ada perusahaan beli bis sama dia, pengusahanya minta nggak minta kasih manual pemeliharaan sama wiring diagramnya, kasihkan dah. Dan kalau bisa nih, mereka dilatih cara memaintainnya. Orang nggak lama kok, mereka kan mekanik muda, kamu tinggal lebih tahu ini loh ini sebentar aja. Saya kasih contoh, Rosalia Indah, begitu ketemu saya, dia langsung naik dari angka 25 ke 100. Karena ini kan hal simpel Pak, yang tadinya di loss itu aja, kemudian oke Pak, sekarang saya paham. Saya akan minta manual pemeliharaan sama wiring diagram dan saya akan kirim mekanik saya ke karoseri untuk belajar. Nah, berarti mereka sudah mengendalikan secara penuh. Ini contoh bagaimana memastikan kelaikan kendaraan. Di dalam dokumen evaluasi diri itu ada 5 pertanyaan. Ini salah satunya. Apakah hanya enggak, 5 pertanyaan itu yang berbasis pada investigasi kecelakaan yang saya lakukan. Artinya 30 pertanyaan itu bisa berkembang jadi 1000 pertanyaan sebenarnya. Dari mana? Dari Bapak yang saya mengembangkan. Bapak temuannya lewat audit dan inspeksi dan sebagainya. Sementara saya menemukan hanya 5 yang saya temukan menjadi penyebab kecelakaan dari situ. Jadi ada 5 pertanyaan, saya minta Bapak jawab dengan jujur. Kemudian setiap jawaban Bapak sertakan dokumen yang menunjukkan ini loh Pak. Kalau gini, saya minta manual, coba mana manual pemeliharaannya, mana wiringnya, mana bukti bahwa mereka dikirim ke sana. Oke, oh iya benar. Jadi dokumen yang dikumpulkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu adalah dokumen pembuktian setelah self assessment. Saya sudah ini, saya sudah ini. Jadi Bapak memahami dengan benar dokumen yang Bapak susun. Jangan asal jumlah bis, jumlah sopir, jumlah mekanik. Ketika saya tanya ke teman-teman Direktorat Jenderal, ke teman-teman PPD, pada ruas jalan tol Cipali ada terdapat 600 rambu. Saya tanya balik, apa artinya Pak? Bapak tadi paparan ada 600 rambu.
Sekarang saya tanya balik Bapak, maksudnya apa itu 600 rambu? Bagus Pak, bagus gimana? Standarnya berapa sih jumlah rambu dalam suatu ruas jalan? Nggak ada yang bisa jawab. Ya karena memang di dunia nggak ada standarnya. Bapak sampai ke ujung dunia pun kalau cara berapa sih standarnya sebuah jalan, rambu yang disediakan, nggak ada Pak. Rambu itu adalah bagian daripada untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan terkait adanya risiko di sana. Jadi harus hati-hati. Jadi seharusnya ditampilkan adalah ada berapa risiko sih di sana. Nah, risiko itu kita atasi dengan jumlah rambu sekian yang beritahu itu. Nah, makna dari dokumen itu gitu Pak. Jadi Bapak jangan asal ngumpulin. Ketika saya tanya ke Rosalia, Bapak kirimkan data ke Direktorat Jenderal ada 200 mekanik. Sekarang saya tanya, mekaniknya Bapak udah ikut pelatihan belum? Sudah Pak. Pelatihannya di mana? Di PKK Tegal. Bapak bisnya apa aja? Oh ada Volvo, ada Hino. Oke. Sekarang saya tanya, Bapak ngecek nggak ke PKKJ? Instrukturnya mereka sudah belajar ke Volvo, ke Scania, ke Hino. Udah ngecek sana? Belum Pak. Terusnya dikasihkan apa? Pelajaran otomotif umum. Ya itu orang yang otomotif mekaniknya udah paham. Yang paling sakit, yang paling benar untuk memberikan pelatihan kompetensi kepada mekanik ya ATPN, karena dia menguasai teknologinya. Bapak jangan sampai Bapak belinya Hino, ngirim orang ke Mercedes, teknologinya beda Pak. Hino ya Hino. Setiap ATPN punya training center. Dia yang jangankan Pak, modulnya itu per jenis kendaraannya. Jenis kendaraan ini modulnya ini kan. Jadi sama-sama mereknya Hino, modulnya lain-lain pelatihannya. Jadi jangan sembarang Bapak ngirim orang untuk sertifikat kompetensi. Bapak nggak paham, Bapak hanya mengumpulkan sertifikat kompetensi ke Direktorat Jenderal di ACC. Bapak nggak ngerti ada resiko di situ. Resikonya apa? Mekaniknya main coba-coba, orang dia nggak masuk teknologinya. Udah jelas Pak ya, di sini risiko tentang ketidaklaikan kendaraan itu berbahaya. Jadi Bapak harus kuasai itu. Kalau Bapak mau ngirim mekanik, kirimlah ke yang paling pas. Kalau untuk body maintenance, kirim ke karoseri. Kalau masalah engine maintenance, kirim ke ATPN dan clear. Itulah sertifikasi yang benar. Anak saya itu pramugari loh Pak, pramugari Garuda. Pramugari itu enggak nyetir pesawat, enggak, cuma ngasih minum, kopi, teh gitu kan. Tapi anak saya enggak boleh jadi pramugari di pesawat yang dia belum pernah training. Sampai segitunya di udara. Jadi mereka enggak boleh main dikiranya Bapak pramugari mana ada sama, enggak Pak. Kalau dia di Boeing, Airbus pun ada kelasnya, Boeing ada kelasnya. Enggak usah gitu Pak. Satu jenis pesawat antara bisnis dengan ekonomi beda. Anak saya nggak bisa melayani penumpang bisnis kalau dia belum ikut pelatihan training di kelas bisnis pada jenis pesawat itu. Saking detailnya. Kenapa harus itu? Ya karena mereka ada kompartemen yang harus dipahami oleh pramugari pada saat terjadi emergensi. Nah saya mengharapkan mekanik juga demikian Pak. Jadi di sini Bapak, Ibu sekalian, ini perlu Bapak pahami pentingnya SNK. Jangan sembarangan mengumpulkan dokumen. Dokumen itu dikumpul hanya untuk pembuktian bahwa Bapak sudah mencapai level ini, itu aja. Nanti kayak Rosalia Indah, sebelum saya masuk, Pak saya ngumpulin segini, udah Rosalia itu banget Pak. Juara 3 perusahaan nasional yang memiliki SMK paling bagus. Begitu saya datang, saya ngomong, Bapak belum punya SMK, kaget. Dari mana? Bapak nggak bisa jawab 2 pertanyaan saya. Saya cuma tanya, Bapak tahu nggak resiko dalam proses bisnis Bapak ini? Resikonya apa? Ya, Bapak tahu? Nggak tahu. Bapak punya program nggak tahun depan Bapak mau ngapain aja untuk mencapai.
Nggak punya, berarti Bapak nggak punya SMK. Saya simpel aja. Jadi SMK ini, ya. Yang kedua, resiko ketidaksiapan awal. Ini bis Simpati Star di Aceh. Dalam setahun 16 kali kecelakaan, Pak. Gubernur Aceh kirim surat ke Dirjen Perhubungan Darat, Pak, dicabut izin trayeknya. Pak Yani kemudian nelpon saya, Mas Wildan, tolong kesana deh, investigasi. Saya investigasi. Bapak tahu nggak bis itu? Bapak kalau kesana ke Medan, sepanis tahun nggak ada bis jelek, Pak. Bisnya Scania sama Mercedes-Benz semuanya. Bagus semuanya. Maintenance-nya jangan tanya, mereka nggak mau maintain oleh mekaniknya. Jadi mereka kerjasama dilakukan oleh profesional sendiri. Jadi nggak masalah di maintenance, bisnya bagus. Jadi mereka nggak punya bengkel sendiri, tapi mereka kerjasama dengan pihak Mercedes-Benz dan Scania untuk memaintain langsung dengan biaya tercover. Mereka bagus. Masalahnya kenapa dia sering terjadi kecelakaan? Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, bis mereka ini bukan bis biasa. Bis ini bukan otomotif lagi. Ini disebut dengan otomotif dan elektronik. Ini ada sistem digitalisasi. Mereka sudah menggunakan sistem digital, sistem sensor dan sebagainya. Mereka menggunakan cruise control, ABS dan sebagainya. Semua peralatannya diatur oleh sensor. Panel instrumentasinya beda dengan bis biasa. Ketika saya kumpulkan semua sopir, saya tanya ini apa, nggak ada satupun yang bisa jawab. Saya tanya, Bapak udah jadi sopir berapa tahun? 15 tahun, 20 tahun. Sebelum bawa L, bawa bis ini, bis yang konvensional itu Pak, bis Gremon itu loh ya. Waduh. Dari Bapak pegang pertama ini. Saya ngomong ke yang pemiliknya, ownernya, Pak, Bapak kok nekat ya? Bapak beli bis yang bagus-bagus, menyerahkan ke pengemudi yang seperti ini. Dan mereka udah pengalaman, Pak, udah kita tes, udah SIM-nya udah bagus, SIM-nya bener, pengalamannya. Ya pengalamannya mereka itu bawa bis konvensional, bukan bis kayak gini. Oke, sekarang saya bimbing ya. Bapak bagi dua sopirnya, yang Mercedes-Benz sekalian kemudian tukar. Oke. Saya telepon mereka. Saya telepon Mercedes-Benz, saya telepon Scania, tak suruh datang ke Medan. Bawa modul pelatihan mengemudi. Kalau Bapak nggak datang sini, tak laporin Pak Dirjen sama Pak Menteri loh, Bapak bermasalah dengan perusahaan. Siapa? Karena yang minta KNKT langsung nggak berani dia. Dan saya ngomong gratis loh Pak, mereka jangan boleh. Bapak yang teledor, Bapak jual bis, tapi Bapak nggak mentransfer knowledge-nya. Kalau sampai saya tulis di laporan saya sampaikan ke Menteri, ke Presiden, Bapak saya semprit benar. Siapa? Datang Mercedes-Benz sama Scania bawa mobilnya dilatih. Cek, ini apa ini bisa jawab? Oke, nggak selesai, nggak akan terjadi lagi. Ini yang disebut dengan human interface machine. Ketidaksiapan pengemudi kadang-kala dia nggak memahami teknologi yang ada di kendaraannya. Waktu bis Transjakarta terbakar, seharusnya nggak perlu separah itu sampai habis. Karena Pak Gito udah mempersiapkan ada namanya panic button di depan supir bis yang sebesar jengkol warnanya oranye. Kalau dipencet, buka semuanya proses, artinya nggak akan sampai terjadi. Mereka udah mempersiapkan itu. Ketika saya tanya ke pengemudinya, Pak, Bapak kok kenapa panik kayak orang bingung? Kalau orang main bola itu bolanya kemana, Bapak lari kemana gitu. Saya lihat gitu, Bapak kayak orang bingung. Bapak nggak macet itu, Bapak tahu nggak tanggal ini? Nggak tahu Pak. Waduh, Bapak udah pernah pelatihan? Sudah. Di mana? Di BKTJ Tegal, di kampus saya lah. Di sana pakainya bis apa? Mercedes-Benz Pak. Waduh. Mereka latihannya pakai Mercedes-Benz, tapi bawahnya Hino. Ininya panel dashboardnya berbeda. Apa yang terjadi? Mereka ketika terbakar nggak mati.
Saya sudah digini dan Mbak Erlina nggak tahu maksudnya apa, mau ngasih honor atau mau ngasih kopi. Nah, mungkin berarti masih kopi Pak. Jadi saya break dulu. Ini saya break pada masalah human interface machine, bahwa pengemudi harus memahami teknologi kendaraan yang ada dan di bawahnya. Bapak kalau bisnya Mercedes, latihlah oleh trainer Mercedes. Bisnya Hino, latihlah Hino. Bis Volvo, Scania. Ini monggo silakan dinikmati kopinya. Saya juga mau minum dengan teman-teman Pak Hadar dan sebagainya. Belajar nyetir, apa penyebabnya? Nah, saya tahu penyebabnya adalah pada saat terjadi kasus Eko Krepek. Sopirnya saya tanya, Bapak berhenti terakhir di mana? Di SPBU Aji Barang. Apa yang Bapak lakukan? Saya mendinginkan roda. Dengan roda berapa jam? 5 menit. Bapak dinginkan roda truk yang panas 5 menit. Iya Pak. Caranya gimana? Saya siram. Waduh. Bapak pernah lihat orang bikin keris enggak? Pernah lihat orang bikin pedang enggak? Di YouTube kan ada. Kalau logam lagi merah permana dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Berubah bentuk Pak. Semua sopir melakukan hal yang sama. Kalau panas, dinginkannya pakai disiram air. Enggak ada yang menginginkan pakai sistem sirkulasi udara, angin-anginan 30 menit 1 jam sampai lereng-lereng biar ini, enggak ada. Sehingga terjadi perubahan bentuk dalam tromol. Dan kalau tromol udah berubah bentuk, enggak bisa di-maintain, dia harus ganti. Bahayanya lagi apa? Ini bisa crack, bisa pecah. Ya, ini bahaya. Ini pengemudi nggak ngerti hal ini. Yang di Cikidang bis masuk jurang, yang meninggal 27 bawah itu. Bapak tahu nggak? Di turunan yang panjang, pengemudi menggunakan gigi persneling 5 dengan kecepatan 90. Dia akhirnya engine brake sama exhaust brake-nya nggak bekerja, dia hanya ngerem-ngerem cas terus. Apa yang terjadi berikutnya? Terjadi efek fenomena vapor lock. Minyak remnya mendidih, ngeblong. Minyak rem itu Pak, itu adalah benda yang higroskopis, dia mampu menyerap kelembapan. Kalau di dalam minyak rem terdapat kandungan air 3% saja, titik didihnya akan turun sampai 50 derajat. Titik didih minyak rem itu 260 dan sebagainya. Ketika dia turun dan sama dengan air 100 derajat sudah mendidih. Nah ini bahaya Pak. Apa bahayanya? Pada saat pengemudi ngerem, dia mempresor. Ketika dipresor, temperatur naik, jadi kayak digodok minyak rem. Semakin banyak rem, semakin dia memanaskan temperatur minyak. Akhirnya ketika dia mendidih, muncul bubble, gelembung, gitu. Nah gelembung ini yang masuk ke selang-selang nih Pak. Pada saat rem terjadi efek fenomena yang disebut dengan vapor lock, gas yang terkunci atau angin palsu. Jadi pada saat rem, bukan minyak rem yang masuk ke dorong kampas, tapi angin, pong gitu, kayak blok. Makanya saya minta bekali pengemudi Anda dengan alat ini Pak, namanya brake fluid tester. Harganya murah, cuma 30.000, 50.000, beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee ada ini. Dites. Ini yang Cikidang, ini dan melampaui ini, berarti dia udah sifat sama dengan air. Yang bisa diterima adalah yang di sini. Kalau masih ini hijau ini, berarti masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah merah, Bapak harus ganti. Satu lagi, jangan pernah ngejoki minyak.
Jangan ada ngetap menjadi minyak rem. Wah, itu bahaya, Pak. Minyak rem itu nggak boleh ditambah. Minyak rem harus diganti, dibuang, diganti. Nggak boleh dijoki, ya. Kalau dijoki berarti ada masalah kebocoran. Jadi nggak boleh dijoki, harus diganti. Ini kecelakaan di tol Cipali. Sopirnya udah mengemudi selama 32 jam. Dia nabrak tanpa jejak apapun. Makanya di dalam evaluasi diri saya bertanya kepada Bapak, apakah perusahaan memiliki SOP dalam mengemudi? Belum dan bersedia membuat 55. Ada SOP tentang sebelum, pada saat sedang mengemudi, kita belum tertuang dalam peraturan perusahaan 50. Ada SOP tertuang dalam sudah ada di perusahaan 75. Ada tertuang dalam peraturan dan diaudit setiap secara periode setiap tahun, maka nilai 100. Bapak jawab dengan benar, kira-kira perusahaan Bapak di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Setiap jawaban Bapak tunjukkan dengan buktinya, mana SOP-nya, mana. Mana kalau di sini mana peraturan perusahaan yang mengatakan semua pengemudi harus ini. Kalau jawaban di sini mana bukti auditnya. Inilah SNK. Sehingga dengan demikian Bapak bisa menguasai mengendalikan pengemudi Bapak. Ada 5 pertanyaan di sini. Ini salah satu pertanyaan. Resiko pada muatan. Ini kecelakaan bus BMN yang meninggal 26 orang, pengemudinya penumpangnya nggak pakai sabuk keselamatan, sehingga begitu dia nggak overload Pak, hanya jatuh gini aja, jatuh ke samping, gesrek. Masalahnya penumpangnya nggak pakai sabuk, dia rontok ke bawah semua, diparut. Jadi sepanjang jalan ini penumpangnya kayak tetelan daging gitu, karena keluar dari jendela garis sama aspal. 26 orang. Yang selamat tangan tuh, yang lain jalan di sana. Masalahnya sepele. 4 roda, 1 roda ada yang keplek-keplek dulu, yang longgar bautnya, daripada dia borosi angin. Ditutup sama dia, diputus satu, ditutup dimatikan. Jadi dari 4 roda ada 1 roda, yaitu roda kiri, sebelah kiri bagian belakang itu nggak bisa ngerem. Saya simulasikan dengan simulator yang ada di KNKT, dengan bis yang sama, penumpang yang sama, jalan yang sama. Kalau 4 roda, 4 remnya berfungsi, dia nggak akan terguling. Begitu saya nonaktifkan 1 rem, terguling. Penyebabnya ini. Ini yang keminter pengemudinya. Dia tiba-tiba punya inisiatif daripada borosin angin, tutup aja. Makanya pada pertanyaan itu ada pertanyaan, apakah sebelum bis berangkat perusahaan memastikan semua penumpang mengetahui memakai ketentuan dalam bus, menggunakan sabuk keselamatan, dilarang merokok dalam bus, tidak mengganggu penumpang lain dan sebagainya? Jawabannya belum ada dan sudah membuat 25. Ada tapi hanya sebatas menghitung jumlah penumpang aja 50. Ada diatur dalam prosedur dan peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaan bahwa pengemudi sebelum berjalan harus memastikan ini, yaitu 75. Kalau ini dilakukan audit 100. Perusahaan Bapak ada di posisi mana? Di sini tunjukkan buktinya. Seperti itu. Itulah SNK. Jadi SNK itu nggak ada istilah lulus nggak lulus. Adanya adalah SNK-nya pada level berapa itu aja. Kalau Bapak udah tahu ya udah Pak, sudah SNK. Ini di Purbalingga yang terkait dengan resiko pada lintasan. Kecelakaan ini terjadi pada malam Lebaran Pak. Karena rute Tegal Purwokerto macet total, pengemudi Purbalingga, pengemudi Australia ngambil inisiatif lewat Pemalang, lewat Belit, Purbalingga. Ya jadi masalah dia nggak ngerti jalan, nggak tahu.
Kaget dia, kok jalannya kayak gini. Main kamera terus akhirnya belum jurang. Ada pertanyaan, makanya saya buat untuk Chris Journey ini. Apakah perusahaan dapat memastikan armada busnya menjalani rute yang sesuai? Jawaban pertama tidak, dan bersedia melaksanakan 25. Ada dengan membuat checkpoint pada awal dan akhir 50. Ada dengan checkpoint pada awal, tengah, dan akhir 75. Ada dengan GPS pada setiap armada dan dimonitor secara penuh 100. Bapak posisinya ada di mana? Kalau Bapak pakai GPS nanti disebutkan penanda nilainya 100. Artinya apa? Bapak memastikan pengemudinya tidak akan keluar dari jalurnya karena resiko. Yang ini di Lembang juga sama, dia nggak ngerti jalan. Izin menyampaikan Bapak, waktunya kurang 5 menit lagi akan disambung dengan tanya jawab. Oke, sebenarnya banyak, tapi karena udah break, nanti kita banyak diskusi. Ini apakah perusahaan melakukan pemetaan risiko? Belum ada, sudah, dan sebagainya. Yang di Lembang itu terima order ke Kampung Gajah, pakainya bis besar. Bapak tahu Kampung Gajah? Dia ada jalan Kolonel Masturi, lebar jalannya 4,5 meter, lebar bisnya 2,5 meter. Kakok dia pengemudinya. Main terima order aja itu bis pariwisatanya, remnya belum kurang. Bapak harus punya ini, posisinya ada di mana? Itulah program keselamatan. Apakah ada pemahaman di atas Bapak dan paham resiko atau hazard dalam proses bisnis Bapak? Kalau Bapak udah paham, maka spektrum SMK itu ada 5. Yang paling bawah itu disebut dengan pathological level. Ini level SMK di mana Bapak baru mengetahui resiko aja. Makanya tadi saya katakan di level yang paling bawah nilainya 25 kan? Sudah belum, tapi bersedia. Akhirnya Bapak udah tahu nih, bersedia. Nah, Bapak masuk pathological level. Reaktif level, langsung Bapak melakukan tindakan. Saya mau memperbaiki. Nah, kayak si Rosalia begitu, saya perbaiki. Reaktif. Kalkulatif level, berarti Bapak sudah memperhitungkan dalam tahun depan nanti saya buat program untuk mengatasi itu. Itu kalkulatif level. Proaktif level berarti Bapak sudah melompat jauh dengan membuat menulis standar-standar. Jumlah mekaniknya sekian, jumlah pengemudi sekian. Yang terakhir generatif level, Bapak sudah membuat riset sendiri mengembangkan keselamatan yang bisa digunakan oleh perusahaan lain. Inilah spektrum dari SMK. Jadi nggak ada SMK itu nggak lulus. SMK itu bukan lulus, tapi Bapak harus di assessment. Bapak ada di mana? Dan namanya continually improvement. Bapak harus naik level dari sini. Makanya saya akan tanya ke mereka nanti ada SMK. Finding hasilnya apa? Apa yang Bapak lakukan? Kalau punya finding hazard berarti punya ini pathological level. Nanti level berikutnya saya tanya apa yang Bapak lakukan dengan hazard tadi. Nanti akan ketemu. Kalau langsung menangani reaktif. Kalau dia membuat program setelah dia akan anggaran kalkulatif. Kalau saya akan menulis standar-standar sesuai dengan standar internasional proaktif. Kalau dia udah membangun riset generatif. Jadi yang pertama saya tanyakan finding hazard berapa sih? Bapak tahu nggak resikonya? Nggak tahu, Bapak belum SMK. Kalau tahu, Bapak sudah masuk sini. Itulah SMK. Jadi sistem manajemen keselamatan SMK adalah sistem yang dapat mengidentifikasi setiap resiko dan hazard. Dalam proses bisnis juga dapat disusun program mitigasinya. Itu SMK. Bapak tahu resikonya udah untuk nyusun ini. Oleh sebab itu harus berkesinambungan. Ini kata kuncinya Pak untuk membangun SMK. 1. Mulailah dengan mengisi dokumen evaluasi diri. Bapak jadi tahu baseline Bapak ada di mana, masalah Bapak ada di mana, resikonya apa aja. 2. Jawab dengan jujur posisinya ada di mana. Dari 30 pertanyaan jawab dengan jujur. Bapak posisinya di mana?
3. Buktikan jawaban dengan dokumen. 4. Setelah jawab 30 pertanyaan tersebut, tahu posisinya, apa saja yang dihadapi, kemudian menyusun program untuk 1 tahun ke depan. Sesuaikan dengan keuangan Bapak, sumber daya Bapak. Saya punya uang sekian, yang saya perbaiki ini. Carilah apa? Dari yang pertama gratis, yang murah, sampai yang biayanya mahal. Bapak susun, oh ini nggak pakai biaya, bisa naik. Jadikan itu sebagai program kerja seluruh organisasi, evaluasi setelah akhir tahun, buat program kerja lagi. Demikian seterusnya, itulah sistem manajemen keselamatan. Jadi SMK itu bukan nyusun dokumen-dokumen, diserahkan ke Dinas Perhubungan Darat, duduk manis, dapat sertifikat. Begitu saya tanya, Bapak tahu resikonya? Nggak tahu, Bapak ngumpulin dokumen kosong gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab pas waktu ini Pak. Demikian, kalau ada keliruan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.